Ya, Syafinas, kalau tadi saya melihat di penutupan perdagangan sesi 1, nampaknya saya masih agak-agak pesimis gitu ya. Apakah nih penutupan perdagangan hari ini di hari Selasa akan ditutup menguat? Karena penguatan itu begitu tipis di perdagangan sesi 1 hanya di 0,02%. Namun kalau kita lihat sekarang melanjutkan rally-nya sekarang di penguatan 0,26%, bahkan sekarang di 0,3% real time, sempat menguat di all time high di hari ini di 6.792,84 di jam 3 tadi, sekitar 5 menit belakangan. Nah, Iya. melanjutkan penguatan setelah 3 hari terpuruk, ada rebound yang juga cukup menarik kita perhatikan. Analisa Anda seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan kita lihat di sesi 1 tadi sejak awal pembukaan sampai dengan akhir sesi 1, IHSG nyaman berada di zona merah. Namun di mendekati penutupan IHSG lontak berbalik arah karena ditopang oleh pergerakan dari saham Gotoh. Jadi memang saham Gotoh ini sudah beberapa hari ARB, lalu hari ini harganya melonjak cukup tinggi. Sepertinya ada investor baru yang baru masuk. Tapi nanti kita akan bahas terkait tentang hal itu ya. Cuman kalau kita lihat sampai dengan pukul 15.07 secara chart setelah sesi 1 masih terus bergerak bahkan semakin tinggi. Kita akan lihat juga ya nanti sampai penutupan seperti apa. Karena memang secara turnover-nya juga masih berkisar di 5,7 triliun rupiah. Jadi memang masih begitu rendah ya secara turnover, walaupun kalau saya sih optimistis nih sepertinya ada rally yang tetap dilanjutkan ya, karena kan kalau kita melihat juga ini ada pergerakan yang juga luar biasa fantastis, walaupun kita juga ketahui sebenarnya IHSG ini masih begitu pelin-pelan ya, masih 1 jam penutupan, jadi kita masih akan menanti. Nah, di satu sisi juga kalau kita melihat pergerakan IHSG, mungkin Syafinas, kita ini selalu melihat euforia belakangan ini harusnya sepertinya harus diredam, karena memang ada begitu banyak sentimen global yang lagi-lagi menjadi lagar pergerakan bursa efek domestik. Nah, bagaimana kira-kira sentimen global di tahun ini, di kuartal kedua 2023 ini juga turut mempengaruhi gerak IHSG setelah di kuartal 1 menjadi pemberat yang luar biasa untuk bursa efek domestik. Kalau berbicara tentang apa yang menjadi lagar ataupun apa yang menjadi pertimbangan dari para investor, pada hari ini tentunya kita juga masih akan menanti data-data dari sejumlah negara besar. Salah satunya adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat pekan ini akan merilis inflasi yang kalau misalkan berdasarkan Trading Economics, ini konsensus memprediksikan inflasi akan turun dari 6% ke 5,2%. Nah, kontraksi sektor manufaktur ini semakin dalam pada Maret dan juga PMI dilaporkan sebesar 46,3. Ini sudah mengalami kontraksi selama 5 bulan berturut-turut dan berada di level terendah sejak Mei 2020. Artinya kan ekonomi sudah mulai melandai, inflasi melandai. Tetapi hal ini balik lagi, kondisi anomali ini belum selesai loh, karena pasar tenaga kerja masih kuat pemirsa, dan juga inflasi akhirnya diprediksi akan sulit turun. Pasar kembali memprediksi The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Mei mendatang. Data ketenaga kerjaan pada Maret yang dirilis Jumat pekan lalu menunjukkan ekonomi Amerika Serikat masih tangguh, membuat investor melihat potensi The Fed akan bergerak menaikkan suku bunga lagi. Data tenaga kerja dari non-farm payroll saja misalnya tumbuh 236.000 selama Maret. Ini sejalan dengan estimasi dari Dow Jones yang sebesar 238.000 atau sekitar 3,5% dari prediksi tersebut. Nah, ini bertentangan dengan ekspektasi yang diproyeksi bertahan dari bulan sebelumnya di angka 3,6%. Jadi balik lagi ya, inflasi pelan-pelan turun tapi tenaga kerjanya juga masih tangguh. Ini yang masih membuat banyak investor wait and see, dan tidak hanya terkait tentang beberapa data ekonomi ini juga, tetapi pada pekan ini kita akan memasuki pekan di mana bank-bank kakap di Amerika Serikat ini akan merilis kinerja keuangannya ya. Nah, diproyeksikan ini akan mengalami penurunan laba kuartalan. Berdasarkan data dari Facts Sheet, diperkirakan laba kuartal 1 2023 perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam indeks S&P 500 akan turun 6,8% pada periode yang sama maksud kami di tahun sebelumnya. Mayoritas bank Wall Street kemungkinan akan melaporkan laba kuartalan yang lebih rendah. Ini adalah dampak krisis perbankan dan perlambatan ekonomi serta tingginya suku bunga di Amerika Serikat. Menarik ya, jadi kalau dari makroekonomi inflasi sudah menurun, harapannya juga hawkishnya The Fed ini akan segera cooling down, namun ternyata ini tidak berjalan bersamaan dengan non-farm payrolls yang ternyata masih tinggi, masih di kisaran 238 ribuan. Ya, di satu sisi juga yang masih dinantikan adalah perbankan Amerika Serikat besar yang akan rilis laporan keuangan, walaupun juga kita ketahui sebenarnya juga ada momok tersendiri ya dari Silicon Valley Bank kemarin. Nah, apakah ini juga turut berpengaruh terhadap perbankan Amerika Serikat yang besar? Harusnya sih yang terjadi dengan Silicon Valley Bank harusnya bisa menurunkan agresivitas ya dari The Fed. Tapi ya buktinya kemarin juga naik lagi kan 25 basis poin. Jadi semua masih anything could happen lah. Iya, anything could happen. Apalagi juga seperti IHSG gitu ya, apapun bisa terjadi. Begitu volatil dan begitu bisa terjadi di detik-detik terakhir saja. Nah, di satu sisi mungkin kalau kita juga berusaha menakar-nakar gerak emerging markets dan mungkin
giant ekonomis lainnya seperti China yang memang per tahun ini sudah lepas dari zero COVID policy-nya, juga kan sebenarnya apa yang terjadi di China itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan bursa efek secara emerging markets. Bagaimana menurut Anda apa yang terjadi di perekonomian China juga sangat berpengaruh terhadap IHSG kita? Ya, jadi kalau China kita juga masih akan menanti maksud kami rilis dari data inflasi China, di mana Trading Economics ini memproyeksikan inflasi China akan naik menjadi 2%. Walaupun kalau kita lihat angka 2% itu adalah target sejumlah negara. Betul, ya. Betul. Tapi di satu sisi ya juga kita ketahui sebenarnya memang ini sudah menjadi target yang baik juga untuk China. Karena kan memang sebenarnya di China sendiri juga memang sudah selama bertahun-tahun sudah ada COVID-19 policy yang tentunya juga memberatkan sekali untuk ekonomi China yang memang sangat berpengaruh dan menjadi mitra dagang terbesar untuk beragam negara di dunia. Nah, di satu sisi bagaimana dengan pergerakan domestik? Karena sepertinya kalau misalnya global itu menjadi lagar dan juga masih begitu uncertain, tapi sebenarnya dalam hal domestik, macroeconomic factors kita masih begitu resilient. Adakah hal-hal baik dari sentimen domestik yang bisa kita ekspektasikan? Yang masih dicermati oleh investor adalah rilis cadangan devisa per akhir Maret 2023 lalu ya, di mana angkanya ini menjadi 145,2 miliar US dollar, naik dari sebelumnya 4,9 miliar US dollar pada bulan Februari. Jadi dalam 5 bulan CADEV ini sudah melesat 15 miliar US dollar dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa yaitu 146,9 miliar US dollar. Tetapi kita juga akan menantikan sebenarnya apakah cadangan devisa ini juga dipengaruhi oleh kebijakan DHE yang diterapkan. Yang kemarin dikeluarkan. Yes, tetapi nyatanya memang masih belum berpengaruh signifikan. Nah, hari ini kita juga telah melihat rilis dari indeks keyakinan konsumen per Maret 2023 yang lebih tinggi dibandingkan pada Februari, yakni di 123,3, di mana pada bulan Februari di angka 122,4. Nah, BI melihat optimisme konsumen ini didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, ditambah juga mungkin memasuki bulan Ramadan, Maret kemarin kan pembelanjaan meningkat, pengeluaran bertambah, jadi ini juga yang membuat IKK kita masih bergerak cukup semakin baik. solid ya untuk IKK sendiri, karena juga kita ketahui sebenarnya ini adalah tahun pertama sejak pandemi COVID-19 semuanya berjalan kembali normal dan akhirnya dicabut juga PPKM, jadi memang masyarakat akan berplesir lebih banyak lagi, lebih agresif lagi dan mudik lebih ramai lagi. Ada kan perkiraannya juga ada 123 juta pemudik yang akan juga pulang kampung pada nanti pekan Lebaran, dan ini akan dan juga ini kan tentunya perputaran ekonomi yang luar biasa. Nah, di satu sisi seperti yang juga tadi Syafina sempat bilang kan memang sebenarnya penguatan hari ini setelah 3 hari terpuruk ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan saham di Gotoh sendiri ya, di emiten teknologi. Seperti apa sebenarnya secara brief bisa dijelaskan? Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan memang Gotoh ini telah ARB ya Safrina, karena memang salah satu investor terbesarnya yaitu SoftBank, perusahaan dari Singapura maksud kami, ini melepas saham Gotoh. Akhirnya mau nggak mau investor retail pasti kan akan mulai ikut-ikutan gitu. Tetapi memang ada fenomena menarik hari ini, dari harganya di Rp90 per saham, hari ini melonjak sampai dengan 98 tadi di sesi pertama. Bahkan sekarang di penutupan di 99 atau terapresiasi 5,32%. Walaupun kita lihat ya secara kinerja Gotoh ini masih mencatatkan kerugian sampai dengan 40 triliun rupiah. Tetapi memang pergerakan Gotoh ini luar biasa dinamis. Jadi ya kita harus bersyukur juga karena dengan masuknya investor baru itu tadi ke Gotoh yang belum diketahui pasti siapakah investor baru itu membuat IHSG bergerak di zona hijau hari ini. Kita lihat ini hari ini Gotoh di 99 ya, terapresiasi 5,32%. Masih bergerak di antara 98 sampai dengan 99. Dan selain Gotoh, sektor lain yang menarik untuk dibahas juga adalah yang tadi kita tampilkan di highlight kita, yaitu tentang BUMN karya. Yang Pak Erick Thohir menargetkan per tahun ini nih akan ada beberapa yang di-merger. Ini terjadi karena salah satu cara untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan pelat merah ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan padat karya BUMN ini seringkali boncos, seringkali hutang karena proyeknya yang besar-besaran tetapi dananya yang tidak terpenuhi sehingga laporan keuangannya juga tidak cukup baik. Nah, sepanjang 2022, Safrina kita punya datanya, 5 perusahaan BUMN karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki liabilitas atau utang jumbo senilai 287,03 triliun rupiah. Laporan keuangan yang memburuk ini salah satunya karena penugasan proyek infrastruktur yang begitu besar dalam beberapa tahun terakhir seperti yang saya sampaikan tadi. Ada hubungannya juga mungkin tentang IKN ya. Yang betul, dan gak hanya IKN sebenarnya pembangunan infrastruktur di
era Pak Jokowi ini kan memang masif Begitu sekali. masif, ya. Gitu. Dan itu juga yang membuat sektor infrastruktur ataupun sektor karya lainnya masih belum bergerak cukup resilient atau cukup ciamik gitu di beberapa tahun kebelakang. Dan di satu sisi mungkin juga merger dan acquisition ini juga efisiensi utamanya, karena kan memang dengan laba jumbo dan juga utang yang jumbo ini efisiensi yang terjadi dari 4 BUMN karya ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap optimisasi dari profitability BUMN karya dan plat merah yang juga memang tergabung dalam emiten-emiten konstruksi tersebut, dan tentunya berpengaruh karena BUMN adalah salah satu penyumbang utama dari PDB Indonesia sendiri. Walaupun sampai sekarang masih belum di-mention ya mana perusahaan mana yang akan merger dengan siapa itu masih dirahasiakan dan masih dalam bahasan. Jadi masih dalam ekspektasi, namun juga sudah bisa para pelaku pasar untuk nantikan di tahun ini segera. Terima kasih banyak Anastasiya Syafinas Nahyar telah bersama kami di Market Focus.